Hari ini Cindy mau baca buku Fable Indonesia 34 Provinsi Jawa Tengah yang judulnya Kijang Bertanduk Emas dan Pemuda Baik Hati. Nah, sebelum Cindy baca, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Sekarang, oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, kalau belum, kalian bisa subscribe sekarang. Ayo ya teman-teman, subscribe. Mari kita baca ya teman-teman. Fable Indonesia 34 Provinsi Jawa Tengah yang judulnya Kijang Bertanduk Emas dan Pemuda Baik Hati. Kerajaan Lasem sedang heboh kabarnya. Di dalam hutan hidup seekor kijang istimewa. Kijang itu memiliki tanduk emas. Suamiku, aku ingin memelihara kijang itu, rengek permaisuri. Raja pun berpikir keras. Dia ingin menyenangkan hati permaisuri, apalagi permaisuri sedang hamil anak pertamanya. Raja lalu mengadakan sebuah sayembara. Siapa yang bisa menangkap kijang bertanduk emas akan mendapatkan hadiah uang yang banyak. Pengumuman sayembara pun ditempel di seluruh pelosok negeri. Para penduduk berbondong-bondong berburu kijang bertanduk emas. Di dalam hutan, kijang tidak tahu bahwa dirinya dicari orang-orang seantero negeri. Dia tetap berpergian ke sana kemari tanpa khawatir. Kijang tidak sadar bahwa ada bahaya yang mengintainya. Saat dia sedang mencari makan, tiba-tiba tanpa sengaja, kijang masuk ke dalam sebuah perangkap. Perangkap itu dibuat oleh seorang pemburu yang ingin memenangkan sayembara. Kijang merasa sangat ketakutan. Ia berharap ada seseorang yang mau menolongnya. Kijang terus menyalak dan menyalak. Kijang akan menyalak ketika merasa terancam bahaya. Ngomong-ngomong, itu dari fakta kijang loh. Oke, sampai di mana aku tadi? Saat kijang nyaris putus asa, sebuah suara menyapanya. Hei, kamu terperangkap ya? Kasihan sekali, ayo, sini aku bebaskan. Seorang pemuda mendatangi kijang dan menolongnya keluar dari perangkap. Wah, tandukmu patah satu, kakimu juga terluka. Aku akan merawatmu. Ayo, ikut aku pulang. Pemuda itu lalu menggendong kijang pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, pemuda itu disambut oleh ibunya. Aji, dari mana saja kamu? Ibu sudah menunggumu dari tadi. Pemuda yang bernama Aji itu lalu menunjukkan kijang kepada ibunya. Aku menemukannya di dalam perangkap, Bu. Kasihan sekali kakinya terluka. Aji lalu merawat luka-luka kijang dengan penuh kesabaran. Aji, teriak ibu sambil tergopoh. Ada apa, Bu? Tanya Aji heran melihat ibunya terlihat panik. Ibu lalu menunjukkan pengumuman sayembara dari Raja Lasem. Kijang yang kamu rawat itu kijang bertanduk emas. Pantas saja satu tanduknya yang masih utuh itu tampak berkilau. Kijang itu berharga mahal. Ayo kita serahkan kepada raja. Kita bisa mendapatkan banyak uang dan kita akan menjadi kaya. Ibu menatap Aji penuh harap. Aji terdiam. Hadiah dari raja sungguh membuatnya tergoda. Namun dia tak tega kepada kijang. Bu, jangan, kasihan dia kalau harus hidup di istana. Dia terbiasa hidup di alam bebas, kata Aji. Tapi kita juga tidak bisa merawat dia di sini. Lama-kelamaan tetangga kita akan tahu. Ibu melirik cemas ke arah Aji keluar dengan wajah bingung.
Kijang pun bertanya-tanya, ada apa dengan Aji? Mengapa dia terlihat bingung? Pikirannya dalam hati. Kijang lalu melihat pengumuman sayembara yang digenggam Aji. Kijang terkejut. Dia tidak menyangka jika dirinya dijadikan buruan. Pantas saja ada perangkap di hutan. Biasanya aku cari makan di sana, aman-aman saja, gumamnya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Aji akan menyerahkan aku kepada raja? Kijang bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba datang sekerombongan prajurit istana. Hei anak muda, ternyata benar kamu menyembunyikan Kijang ini. Apakah kamu tahu Kijang ini sudah ditangkap oleh dia? Seorang prajurit menunjuk pria di sebelahnya. Ternyata pria itu adalah pemburu yang memasang jebakan. Ya, dia mencuri Kijangku. Tangkap dia, seru pria itu. Mari kita lihat sekarang. Entah dari mana pria itu tahu kalau Kijang ada di rumah Aji. Aji pun dituduh mencuri, lalu ditangkap. Kijang juga dibawa ke istana. Jangan bawa anakku. Jangan bawa dia tidak bersalah. Dia hanya menolong Kijang itu, kata Ibu Aji sambil menangis. Namun para prajurit tidak peduli. Mereka tetap membawa Aji. Kita lihat. Sesampainya di istana, Raja dan Permaisuri menemui mereka semua. Betapa senangnya hati Permaisuri melihat Kijang yang dia idamkan ada di hadapannya. Tapi tanduknya hanya satu-satunya lagi patah. Gumam Permaisuri, tidak apa-apa, nanti tanduk yang patah akan tumbuh lagi, saut si pemburu. Si pemburu pun mendapat hadiah yang dijanjikan. Lalu siapa pemuda ini? Tanya Raja kepada para prajurit. Dia mencuri Kijang yang sudah saya tangkap, saut pemburu menjelaskan. Curang sekali kamu, saut Raja sambil memandang Aji dengan marah. Aji ingin menjelaskan, tetapi Raja sudah memerintah para prajurit untuk memenjarakannya. Para prajurit menarik tangan Aji. Tunggu, teriak Permaisuri. Semua orang menoleh ke arah Permaisuri. Ada apa? Tanya Raja. Kaki Kijang ini terluka parah, namun ada yang mengobatinya. Siapa yang mengobatinya? Kamu atau kamu? Tanya Permaisuri bergantian kepada pemburu dan Aji. Saya tidak bermaksud mencuri Kijang. Saya mendengarnya menyalak dan meminta tolong. Saya merasa kasihan, jadi saya merawatnya. Permaisuri mengangguk. Suamiku, dia tidak bersalah, lepaskan dia, pintanya kepada Raja. Raja pun setuju, Aji dibebaskan. Hari-hari berlalu. Aji masih memikirkan keadaan Kijang. Bu, bolehkah aku ke istana? Aku ingin menengok keadaan Kijang. Ibu pun mengizinkan Aji untuk pergi. Hati-hati ya, nak. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang membuat Raja marah. Sesampainya di istana, Aji meminta izin kepada Raja untuk menengok Kijang. Silakan saja, kata Raja. Betapa terkejutnya Aji melihat Kijang tampak kurus dan lemah. Tanduk emasnya tidak lagi berkilau, sedangkan tanduk barunya terlihat seperti tanduk biasa. Kijang, apa yang terjadi padamu? Apakah mereka merawatmu dengan baik? Tanya Aji sedih. Sayup-sayup terdengar suara Permaisuri menimang bayinya. Ternyata Permaisuri sudah melahirkan. Bukankah kamu dulu yang menolong Kijang ini? Tanya Permaisuri. Aji mengangguk. Maafkan aku tidak bisa merawat Kijang ini dengan baik.
Dulu aku amat menginginkannya karena kupikir dia unik, namun ternyata tanduknya bukanlah emas. Lihatlah tanduknya yang baru tumbuh. Itu hanya tanduk biasa, kata permaisuri. Lagi pula sekarang aku sudah punya bayi, aku harus merawat bayiku, tambah permaisuri lagi. Aji terkejut mendengarnya. Kijang yang tidak lagi bertanduk emas itu memandangnya sayu. Kasihan kamu, bisik Aji. Bolehkah aku memiliki kijang ini? Tanya Aji takut-takut. Permaisuri tersenyum. Tentu boleh. Dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk membuka kandang kijang. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Kijang itu hanyalah kijang biasa, tidak berharga, kata permaisuri. Aji tersenyum. Aku akan membebaskannya kembali ke tempat asalnya. Di sanalah seharusnya dia hidup. Permaisuri setuju. Aji pun membawa kijang bersamanya. Ini kijang bebas berkeliaran di hutan. Tidak ada lagi yang memburu dan mengurungnya. Tanpa tanduk emasnya, dia merasa lebih aman dan nyaman. Aji pun ikut senang melihat kijang kembali sehat dan gemuk seperti dulu. Sesekali Aji membawakannya buah-buahan, lalu mereka pun makan bersama. Tamat. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Bye teman-temanku. Jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton